Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aztec ID dengan Andre di sini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kamera, tapi bukan kamera biasa, kamera CCTV. Oke, mungkin sedikit pembukaannya aja. Di sini ada merek kameranya itu saya juga kurang tahu, tapi ada merek B. Kemungkinan ini adalah Bicare. Tapi soalnya di sini tidak ada mereknya sama sekali, tapi di sini ada beberapa fitur yang mungkin istilahnya bisa kita manfaatkan untuk menggunakan kamera ini. Kamera ini menggunakan kamera CCTV ini bisa disebut ini IP kamera, berarti sebuah CCTV yang sudah tertanam ada IP dan bisa online secara standalone tanpa harus menggunakan namanya DVR atau DVR. Oke, kita langsung saja. Dari kotak sendiri simple, ada gambar, ada fitur, nanti fitur saya akan close up dan udah ada aplikasinya di sini. Nanti bisa teman-teman bisa menggunakan barcode ini untuk proses download aplikasinya. Oke, kita buka. Di sini saya menemukan, saya juga pesen micro SD karena ini CCTV ini menggunakan micro SD sebagai storage penyimpanannya, dan saya di sini membeli yang berapa giga? 64. 64 giga. Waduh, level 3. No problem. Level 3. Di sini sudah kita temukan ada benar Bicare, mereknya itu Bicare, dan ini instalasi pengguna ini buku manual dan instalasi, tidak ada yang spesial. Dan kita langsung di sebelah kiri juga kita nemu ada antena, dan kita langsung bertemu dengan CCTV-nya. Wow, cukup solid sih. Untuk bahannya sendiri ini cukup plastik, tapi plastik yang istilahnya cukup solid ya, karena memang CCTV ini diperuntukkan untuk outdoor. So harusnya ini adalah CCTV yang anti air dan istilahnya bisa dibilang digunakan di outdoor, untuk di luar. Setelah itu kita mendapatkan charger. Ini untuk powernya itu 5 volt 1 ampere, berarti 5 watt. Jadi kamera kita ini cuma butuh power sebanyak 5 watt. Wow, nice. Dan ini peralatan untuk ini seperti visor dan istilah bautnya untuk diletakkan, tidak ada lagi, kosong. So kita akan mungkin mencoba untuk menghidupkan si CCTV ini. Kita keletekin dulu, ada di sini. Keletekin kameranya. Nanti posisinya gimana? Bisa dirubah? Enggak? Enggak. Posisinya gini. Posisinya gini, deng. Di sini ada kabel untuk power dan ada kabelan. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan WiFi atau menggunakan kabelan. Jadi istilahnya teman-teman bisa ada pilihan. Kalau seandainya teman-teman punya kabelan yang panjang atau semacamnya untuk koneksi ke WiFi-nya, koneksi ke routernya, teman-teman bisa menggunakan kabelan seperti ini. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak punya, teman-teman bisa memanfaatkan WiFi antena ini untuk koneksi ke WiFi router teman-teman. Ini dia kabel power. Menggunakan USB, kita akan coba. Pertama kita akan skip dulu. Kita akan coba menggunakan aplikasi ini dulu, tentu dengan cara men-scan yang ada di buku manualnya ini. Kita coba. Ini scan barcode. Saya terangkan dulu. Kita langsung cek, kita langsung open. Berarti by the way aplikasinya itu yaitu Yunyi ya. Jadi Yunyi. Nah, di sini ada Yi IoT, dan kita ada posisi download the free app and iOS Android. By the way itu suara dari si kameranya bunyi terus. Apakah dia menunggu untuk koneksi atau gimana? Kita install Yi IoT.
Oke, Starlink. Oke, open. By the way, saya menggunakan Realme C3 ya. Jadi ini adalah versi Android. Mungkin kalau sana versi iOS harapannya mungkin sama ya. Oke, saya ini memilih Indonesia. Oke. Indonesia mana ya? Oke, Indonesia. Oke, di sini kita harus disuruh login dulu. So, mungkin saya akan sign up dulu. Untuk sign up saya akan skip dulu. Ini ada tampilan dari Yi IoT setelah kita login. So, kita akan next. Berarti ada fiturnya new UI design, berarti untuk aplikasinya akan mempunyai desain baru yang pasti, dan istilahnya ada two-way audio speaker. So, ini maksudnya adalah teman-teman bisa istilahnya mengirim suara dan istilahnya menjawab, istilahnya mungkin apa namanya, kayak mic. Jadi di kamera itu ada mic dan kita juga ada speaker juga. Jadi kita bisa mengirim suara itu via dari mic kita ke speaker sana, dan istilahnya dari mic sana ke speaker kita. Oke, seperti itu. Oke, next, real time alert push notification. Nah, ini yang mungkin istilahnya salah satu yang hal berguna. Jadi nanti kita bisa setting apabila ada motion detection, mungkin istilahnya motion detected. Ketika ada motion itu, maka kita bisa atur akan ngirim notifikasi ke kita pada jam-jam tertentu, dan akan langsung di sini bisa kita lihat. Mungkin bisa dilihat ada screenshotnya juga ya. Oke, nanti kita akan coba. Oke, next, cloud service. Nah, Yi IoT ini memiliki ada yang namanya storage online, jadi istilahnya storage yang cloud, sehingga ya teman-teman bisa menggunakan storage online di ini, cuman mungkin ada berbayar kalau nggak salah. Oke, saya coba next dulu. Pertama yang kita tambahkan, tap here to add, please wait to hear double beep. Oke. Low. Oke, low. Oke, saya akan masukkan password dulu terlebih dahulu. Oke, di sini oke, saya input password. Oke, kita tes seperti apa hasil kameranya. Oke, kita cek. Oke, ini mungkin penampakan dari kamera. Oke, kalau sananya kita akan seperti ini. Sebenarnya ada delay, ini tergantung wifi teman-teman ya. Oke, ini kalau saatnya kita arahkan ke saya, berarti untuk kualitasnya cukup oke. Ini nggak tahu juga ini auto, apakah ini ada pilihan. Oh, ada HD-nya juga, jadi so kita akan coba HD. By the way, mungkin ini harusnya menggunakan wah, saya aneh juga ya kelihatan di sini. Oke, harusnya ini menggunakan adalah apa namanya, WiFi. Ya, tergantung WiFi sih ini sih sebenarnya. So, tapi setidaknya ini bisa kita kirim low. Oke, kita coba echo. Oke, mungkin sedikit kelupaan, mungkin di mana posisi dari apa namanya micro SD yang harus kita pasang, karena jujur saya udah membuka micro SD-nya di sini dan kita akan coba pasang, ternyata ada di atas sini. Jadi teman-teman bisa ngebuka tapi harus pakai obeng. Karena bisa dibilang ini adalah anti air. So, kita akan coba buka dan kita cari obeng terlebih dahulu. Mungkin untuk nextnya kita mungkin akan coba pasang di apa namanya, di halaman saya, karena proses pairing udah, dan saya akan mencoba untuk memasangnya di halaman, sehingga mungkin bisa ketahuan seperti apa kualitas kalau seandainya ada di dalam atau di luar. Oke, mungkin next ke halaman.
Oke, mungkin seperti apa kesimpulan dari kita menggunakan Wi-Fi smart kamera. Ya bisa dibilang ini jadinya CCTV. CCTV ini bisa kita bilang di harga 600.000 kita mendapatkan sebuah CCTV yang istilahnya bisa 360 derajat, bisa ke kiri, bisa ke kanan, PTZ dan lain-lain. Itu mungkin hal yang positifnya di situ. Harga yang cukup istilahnya bersaing dan fitur yang cukup berimbang, mungkin seperti rekaman, motion tracking, motion capture dan lain-lain. Itu fitur-fiturnya cukup bisa dibilang banyak karena secara umum IoT itu sebenarnya aplikasi dari sebenarnya mirip-mirip Mi Home ya. Itu sebenarnya lebih kurang mirip. Night visionnya juga ada dan istilahnya outdoor juga, istilahnya anti air, anti debu juga. Nah, itu mungkin kalau seandainya dari kelebihan kita bahas. Kalau seandainya kita bahas tentang kekurangan, ya bisa mungkin kekurangan. Oke, kekurangannya itu bisa kita bilang ini bisa satu kekurangan sih. Jadi kita nggak seperti di VR ya. Di VR itu kan bisa kita pasang misalnya 4 kamera sekaligus, terus 4-nya langsung kelihatan. Sedangkan kalau seandainya di kamera ini ya mungkin lebih di aplikasinya. Aplikasinya itu cuma bisa di mobile dan kita harus mendownload di IoT dan itu cuma bisa menampilkan satu. Bahkan untuk PC pun saya menggunakan emulator untuk memperhatikan dan menginstal di IoT itu di emulator pakai Nox dan harus memperhatikan di sini. Dan itu cuma satu kamera. Saya belum ada mungkin beberapa menu mungkin yang bisa menampilkan banyak kamera, tapi itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau memang ada teman-teman yang tahu atau cara solusi untuk bisa jadi DVR itu semacam itu, bisa ditulis di kolom komentar. Dan ke saya kalau dari segi harga agak sulit untuk mencari kekurangan ini. Juga support Wi-Fi, juga support kabelan, terus banyak fitur-fitur lain, night vision, infrared night vision, IP66 waterproof, cloud storage, motion detection, TF car, bahkan bisa yang sebenarnya motion tracking itu saya nggak nyangka juga. Jadi dia ngikutin kita gerak. Memang kalau di lama ini mungkin tergantung dari tergantung dari jaringan sih bisa jadi, atau emang tergantung dari kamera sendiri yang lambat. So kesimpulannya sangat worth it banget di harga 600.000 untuk membeli CCTV ini. Pemasangannya cukup mudah dan istilahnya nggak perlu ribet banget, istilahnya harus pasang kabel sini, pasang kabel. Mungkin agak ribet itu pasang powernya, mungkin kita harus membeli kabel extension, USB extension lebih karena powernya itu cuma 5 volt 1 ampere. So teman-teman jangan ragu untuk membeli kamera ini, mereka pikir karena menggunakan IoT itu nggak masalah. Dan istilahnya teman-teman istilahnya bisa memantau rumah teman-teman dari jauh, istilahnya bisa online. Nah mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang mungkin ini kali ya, solar. Itu ada di video selanjutnya karena saya akan membahas tentang solar street light. Jadi ini adalah lampu untuk menerangi jalan menggunakan tenaga solar. Seperti videonya itu, nanti tunggu video untuk selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan istilahnya jangan lupa hidupin lonceng untuk mengetahui video kita yang baru. Ya mana tahu saya teman-teman berharap istilahnya ada video terbaru dari kita, dan itu harapannya mungkin bisa memenuhi kebutuhan keinginan teman-teman juga. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.